Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita datang di ibadah raya perdana di tahun 2025. Tadi suara kembang api. Ya, di tahun 2025 kita memasuki minggu pertama. Inilah harinya Tuhan yang kita dedikasikan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua senang ada di rumah Tuhan. Amin. Katakan ke sebelah kiri kananmu, senang berada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Kalau Anda belum sampaikan selamat tahun baru, silakan sampaikan selamat tahun baru. Semoga tidak ada lagi ya keretakan, konflik di antara orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Meskipun ini adalah sesuatu yang idealis ya, untuk berpikir bahwa tidak ada konflik, tetapi kita berharap ya di tahun yang baru ada hal yang baru kemudian kita hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ada di alamat web yang Bapak Ibu Saudara lihat di depan. Kalau Anda punya sambungan kepada internet, Anda boleh masuk ke alamat itu untuk melihat catatan khotbah di hari ini. Ada ayat-ayat yang mungkin tidak bisa saya baca sepenuhnya dan mungkin Anda tidak sempat untuk mencatatnya. Saudara bisa lihat di alamat web tersebut. Dalam bahasa Indonesia web itu disebut Peramban kalau saya nggak salah ya. Mungkin. Oke, kita akan bicara tentang hal lama dan hal baru. Sesuatu yang relevan dengan apa yang kita ingin bicarakan karena ini adalah tahun yang baru. Ini adalah ibadah raya yang pertama yang Bapak Ibu Saudara hadiri dan di hadapan kita juga ada perjanjian baru. Tubuh dan darah Yesus. Itu perjanjian baru. Karena yang lama bentuknya tidak seperti ini. Yang lama Anda harus masuk ke dalam bait Allah, membawa, dan Anda nggak bisa masuk langsung. Anda harus diwakili oleh seorang imam. Ya, imam besar bahkan, kalau untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi saya tidak akan membahas mengenai hal itu. Kita masuk saja langsung ke Yesaya, pasal yang ke-42 ayat yang ke-9. Kalau Anda ada Alkitab di tangan Bapak Ibu Saudara, kita buka di Yesaya 42 ayat yang ke-9. Dan di ayat ini dikatakan demikian, hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Di dalam bahasa aslinya, kata sebelum hal-hal itu muncul. Nah, kata muncul itu menggambarkan pertumbuhan sejenis tanaman, gitu ya. Tanaman itu akan kemudian berkembang ya, mulai dari benih dan kemudian dia muncul tunas, berkembang terus. Dalam bahasa aslinya, ya, kita tidak akan ke sana, tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara memahami mengenai hal itu. Jadi sebelum ada sesuatu, sebelum itu terlihat, Allah sudah mengetahuinya dan Dia mau memberitahukannya kepada Bapak Ibu Saudara. Senang ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. 2025 ini bukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahukan sebelumnya kepada Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Senang ya punya kisi-kisi, senang punya contekan. Sebelum kita masuk ke tahun yang baru, dulu waktu Anda sekolah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Anda sampai di jenjang apa, tetapi satu hal yang saya yakin ketika saudara tahu ujiannya akan seperti apa, saudara akan lebih pede, betul ya? Wah, tahu, A, B, C, C, C. Ya, saudara ngerti kisi-kisi ya, saudara ngerti. Contekan ya, saya tidak sedang mengajari Anda untuk menyontek ya, saya berharap jemaat yang masih sekolah atau menempuh pendidikan, Anda jujur dengan
ujian-ujian saudara. Tetapi saya berbicara secara umum. Ketika saudara mengetahui sesuatu, maka sesuatu itu akan lebih menyenangkan, lebih mudah untuk dilalui. Dan Allah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di depan. Nah, dalam menghadapi hal baru, kita melihat sekilas ke belakang akan hal yang lama, akan apa yang terjadi di masa lalu. Seperti saudara sedang mengendarai, saudara tidak mungkin melihat depan terus, terkadang saudara harus cek apa yang ada di belakang Anda, ya, untuk keselamatan. Tetapi ada contoh lain yang sederhana juga untuk kita pahami, misalnya kita ditawari pekerjaan baru. Mau tidak mau kita pasti membandingkan ya dengan apa yang terjadi di masa lalu kan. Apa yang jadi benefit, apa yang jadi keuntungannya bagi kita. Kalau kita tidak pernah bekerja di masa lalu, kemudian dapat tawaran pekerjaan 1 tahun, 2 tahun ke depan, tentu saja saudara sangat bersemangat. Wah, ini kesempatan yang baik untuk saya bangun portofolio, ya istilahnya membangun kredibilitas, membangun keterampilan, pengalaman kita di dalam bekerja. Saudara ambil apa saja pekerjaannya. Karena Anda ingin membangun itu. Tetapi kalau kemudian saudara ditawari oleh seseorang atau suatu perusahaan baru, tetapi dia kemudian menawarkan itu ketika Anda sedang bekerja. Anda sudah punya pekerjaan yang baik, Anda sudah settle, sudah mapan, tetapi kemudian ada tawaran pekerjaan, saudara juga mulai bandingkan yang baru dengan yang lama. Kalau yang baru itu tidak lebih baik daripada yang lama, maka untuk apa? Saudara akan dengan mudah, Bapak Ibu Saudara akan dengan mudah melewatkan kesempatan itu karena tidak untung, tidak menguntungkan untuk kita. Ya, untuk masuk ke dalam sesuatu yang baru. Nah, saat kita memasuki musim yang baru bersama Tuhan, kita melihat apa yang dahulu Tuhan sudah lakukan kepada diri kita. Kita melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah lakukan selama 2024 bagi kita. Apa yang Allah sediakan bagi kita. Kemudian kita menaruh pengharapan akan hal baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Kita bisa percaya kepada Dia. 2025 akan jauh lebih baik dari 2024. Bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tidak ada hal yang sulit yang harus kita hadapi. Ingat tekanan di espresso. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada flavor, tidak ada aroma, tidak ada kebaikan atau hal yang mulia, yang berharga yang keluar. Jadi kita tidak menghindari tantangan, tetapi pengharapan kita akan hal baru Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang kemudian kita pelajari. Mereka dalam kehidupannya ada sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan tugaskan, Tuhan ungkapkan kepada mereka. Yang pertama adalah Musa. Ya. Saat Musa ada di Midian, kalau kita melihat kan Musa itu ada 3 ya tahapan kehidupannya. 40 tahun dia di istana Firaun kurang lebih, 40 tahun di Midian, dan 40 tahun dia menjadi pemimpin Israel untuk keluar dan meraih ya, tanah perjanjian. Meskipun dia sendiri sebenarnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini sebenarnya kalau saya di sekolah Alkitab selalu mengajarkan, ini mengingatkan kita bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak habis ketika saudara masuk ke dalam usia berkat atau usia lanjut. Betul ya? Karena di usia 80 tahun Musa baru kemudian menunjukkan kemampuan atau potensi terbaiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara Anda yang merasa sudah usia lanjut di sini dan berkata, aku udah gak ada lagi yang bisa aku berikan untuk Tuhan. Anda salah besar. Karena Musa dipakai Tuhan
di usia lanjutnya. Amin. Yang lanjut usia, amin. Anda bisa. Anda punya sesuatu yang Anda bisa berikan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, saat Musa ada di Midian, Allah menunjukkan diri melalui semak yang berapi tetapi tidak terbakar. Nah, ini istilah Kristen ya, dipakai kata teofani. Ya, teofani itu menggambarkan sesuatu, penampakan dari Tuhan yang bisa dilihat manusia, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Teofani. Nah, untuk Musa, teofani yang dia lihat adalah semak yang terbakar tetapi tidak habis, semak yang berapi tetapi tidak habis terbakar. Ya, jadi dia menyala tetapi nggak habis-habis. Karena api itu adalah api dari Tuhan. Nah, Allah berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu Saudara mau cek di situ. Nah, apa yang kemudian Tuhan janjikan kepada Musa atau Tuhan ucapkan kepada Musa itu sebenarnya sudah dijanjikan sejak zaman Abram, ya, yang nanti akan kemudian disebut Abraham di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Janjinya sama, ya, bahwa akan ada pembebasan, bahkan akan ada keturunan dari Abraham, yaitu bangsa Israel yang memasuki tanah Kanaan. Dan ini digenapi, hal yang dahulu sudah diberitahukan Tuhan ini digenapi di zaman Yosua. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam Yosua 21 ayat yang ke-43 sampai 45 dikatakan demikian. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Abraham adalah nenek moyang Israel. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Amin. Dan Anda bisa mengucapkan ayat itu untuk kehidupan pribadimu. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang berjanji dan Ia pasti menepati. Jadi ini kemudian ditepati di dalam kehidupan Yosua. Meskipun Musa adalah orang yang ditunjuk Allah untuk memimpin Israel. Bahkan dia tidak pernah menginjak tanah perjanjian. Meskipun Tuhan kasih kesempatan kepada Musa di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-48 sampai 49 untuk melihat tanah perjanjian yang selama ini menjadi janji Tuhan bagi nenek moyang orang Israel dan digenapi di dalam kehidupan orang Israel di zaman Yosua. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan Musa kita melihat bahwa Allah menubuatkan, Allah mengungkapkan hal-hal yang dahulu sudah ada, yang sudah pernah dikatakan. Tapi Allah yang sama juga mengungkapkan hal-hal yang baru. Ia menggenapi apa yang ia pernah sampaikan. Tokoh yang kedua yang kita belajari dari Alkitab adalah Yesus. Musa, Yesus. Sebenarnya katanya mirip dengan Yosua, ya. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani atau Aramaik adalah Yehoshua atau Yeshua, ya. Tuhan yang menyelamatkan atau Allah penyelamatku, Allah yang menyelamatkan. Nah, Yesus sebenarnya pernah dinubuatkan oleh Musa dengan kuasa Allah bahwa Mesias akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Apa itu Mesias? Mesias itu pada dasarnya adalah kata yang sama di dalam bahasa Yunani disebut Kristos atau yang diurapi. Ya, Mesias.
Kristus. Ya. Jadi ini adalah dua kata yang sama dalam dua bahasa yang berbeda saja. Jadi konsep Mesias adalah orang yang diurapi oleh Tuhan dan perkataannya adalah perkataan Allah dan apa yang dikatakannya itu harus diikuti. Kalau tidak, Anda akan mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19, Musa pernah berbicara bahwa akan ada nabi, akan ada seseorang yang datang kemudian. Nah, ini oleh saudara tiri dari orang Israel, ya, kaum Ismail, dianggap sebagai nubuatan akan nabi besar mereka. Ya, padahal ini tidak ada ya, similarity atau kesamaannya dengan nabi besar mereka. Ya, Musa lebih mencerminkan apa yang kemudian Yesus alami. Musa adalah pembebas, Yesus adalah pembebas. Musa lahir di tengah tekanan, Yesus lahir di tengah tekanan. Dan banyak hal yang saya tidak mungkin jelaskan di kali ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Musa merujuk tentang dirinya. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-46 sampai 47. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-46 sampai yang ke-47 dikatakan demikian. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya pada apa yang dituliskan, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Jadi Yesus bilang bahwa aku ini yang disebut oleh Musa. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan sampaikan di masa lalu, Tuhan pasti genapi. Selalu akan ada penggenapannya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di Natal tahun lalu, ya, karena kita sudah masuk di 2025, ya, Gembala menyampaikan tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi kita gereja Tuhan. Dan itu akan digenapi kalau Anda tidak betul-betul mendengarkannya dan Anda berpikir, ini berita lama. Jangan sampai kemudian Anda harus mempertanggungjawabkan pilihan Bapak Ibu Saudara dengan mengabaikan firman Tuhan. Apa yang ada di masa depan Tuhan tahu. Dan bagi kita, apa yang ada di hadapan kita, apa yang akan kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara bisa menemukan mengenai hal itu. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya, jadi kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan pemahaman bahwa apa yang saya lakukan itu harus saya pertanggungjawabkan. Tetapi di saat yang sama kita juga percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya, segala sesuatu yang Ia janjikan pasti Ia genapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua figur yang tadi kita bahas, kita melihat bahwa yang satu mewakili perjanjian lama. Betul ya? Musa itu mewakili perjanjian lama. Orang berkata tentang kitab Musa, Taurat Musa, hukum Allah biasanya merujuk kepada perjanjian lama. Kemudian Yesus mewakili perjanjian baru. Kasih karunia, anugerah, keselamatan, darah dan tubuh yang dicurahkan, dipecahkan. Itu perjanjian baru. Nah, keduanya kemudian menunjukkan bahwa Allah menggenapi semua firman-Nya. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Nah, secara tidak kebetulan kemudian ini menjadi alasan mengapa Alkitab adalah sebuah kisah keberlanjutan dari perjanjian Allah dengan manusia.
Jadi Anda tidak kemudian membuang perjanjian lama karena kemudian kita sudah punya perjanjian baru. Atau Anda mungkin bertanya, kalau kita punya yang baru, ngapain kita punya yang lama ya? Ini bukan seperti ketika Anda punya sepatu baru, sepatu yang lama ditinggalkan. Tetapi ini adalah keberlanjutan, continuous. Sesuatu yang dibangun secara berkelanjutan atau ada prosesnya. Kisah tentang kasih, keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru itu sungguh penting. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara masih di Injil Yohanes, Anda tinggal buka satu kitab lagi ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Atau kalau Anda di handphone, smartphone, saudara bisa tinggal pencet kitab berikutnya. Pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Terdiamlah ayat yang ke-11. Sebaliknya kita percaya bahwa melalui anugerah, melalui kasih karunia Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Jadi ini intinya, kasih karunia, keselamatan itu adalah inti dari perjanjian baru. Dan itu adalah hal yang baik. Tetapi perjanjian lama kita tidak bisa tinggalkan. Kenapa? Karena dia memberi konteks untuk kemudian kita memahami perjanjian baru. Nah, konteks ini penting. Konteks itu penting. Seperti ilustrasi tentang tempe. Kenapa tempe? Kalau saudara Bapak Ibu Saudara lihat gambar berikut. Nah, kalau saudara lihat ada tulisan tempe, kemudian ada pagar di dalamnya, saudara berpikir, ini pasti toko. Bukan? Bukan? Bukan. Karena kalau Anda lihat, ini adalah stasiun. Di kota Sydney, Australia, ya, negara bagian New South Wales, saya pernah tinggal di sana selama 1,5 tahun, ini adalah satu stasiun di sana. Kita tidak menyebutnya tempe tentunya ya. Kita sebut Tempe Railway Station. Jadi kalau Anda ke sana kemudian ada tempe, mampir dong, itu nggak ada. Ya, yang Anda temukan adalah 2 trek. Ya, kalau saya nggak salah Illawarra Lanes ya. Ini salah satu trek yang dekat dengan Gereja Pantekosta di Indonesia, Sydney. Ya, kalau Anda ingin beribadah di GPDI di Sydney, ini tidak jauh dari sana. Gitu ya. Ya, saudara kebayang ya bahwa konteks itu penting. Ketika saudara melihat firman Tuhan, kemudian saudara keluarkan itu dari konteksnya, itulah kenapa kita orang Kristen, kita tidak hanya pakai satu ayat untuk membangun doktrin kita. Anda harus membaca keseluruhannya. Saudara harus baca pasal itu di mana, perikopnya seperti apa, kitabnya berbicara tentang apa. Karena kalau kita melihat gambar ini, yang berikutnya, saudara sudah pasti tahu, saya orang Indonesia, ini nggak mungkin stasiun kereta api, ini pasti snack. Saya tutupin supaya nggak jadi sponsor. Itu ya, ketika seseorang lihat tempe, tempatnya, konteksnya menentukan pemahaman kita tentang hal itu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kita harus belajar mengenai perjanjian lama, perjanjian baru secara tidak terpisah. Saya selalu bilang kepada staf, kalau Anda membahas firman Tuhan, gunakan perjanjian lama, gunakan perjanjian baru. Kenapa? Karena keduanya adalah kesinambungan dari pesan firman Tuhan. Allah bekerja di hal-hal yang lama, tetapi dia juga bekerja di hal-hal yang baru. Nubuatan-nubuatan yang ditulis di perjanjian lama digenapi dalam kisah-kisah perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki musim yang baru, kita menatap suatu bentangan waktu, rentang waktu yang baru. Kita lihat hal ini seharusnya sebagai kesempatan
Oh, Allah berikan kesempatan ini kepada kita. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menggenapi, Dia Allah yang memulai, Dia Allah yang akan mengakhiri dengan segala sesuatu yang baik. Kalau kemudian ada sesuatu yang salah terjadi di tengah-tengah rentangan waktu itu, percayalah ada satu kesempatan untuk kita kemudian memulihkan, memperbaiki, dan membuat lebih kuat hal-hal yang lama yang Tuhan sudah percayakan sebelumnya kepada kita. Apakah itu keluargamu, apakah itu pekerjaanmu, apakah itu pelayananmu, Tuhan mampu pulihkan itu. Mengenai hal ini, saya punya ilustrasi. Saya sudah minta tolong kerjasama dengan teman-teman multimedia, sound, service organizer. Bapak Ibu Saudara, lighting boleh dimatikan untuk Anda kemudian melihat hal yang lain. Saya akan ke belakang sebentar. Bapak Ibu Saudara, ikuti saya untuk ilustrasi yang akan saya berikan kali ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda tentang sesuatu yang lama dan sesuatu yang baru. Apa yang kemudian kita bisa lakukan dengan hal itu. Saya percaya bahwa setiap hal di dalam kehidupan kita itu perlu ada perubahan di dalamnya. Apa yang seseorang inginkan untuk itu bisa terjadi, itu tidak selalu berakhir dengan sempurna. Tidak masalah, saya percaya Anda belum pernah masuk ke dalam pastori, tapi mari saya perlihatkan, karena hal ini nggak bisa kemudian saya bawa ke mimbar untuk jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Suatu hari kami pernah coba seorang pencuri masuk untuk kemudian mengambil barang-barang berharga di rumah kami, dan hal itu cukup menakutkan karena ternyata dengan melakukan itu mereka merusak beberapa bagian dari rumah kami. Nah, yang paling terdampak sebenarnya adalah bagian pintu. Mari masuk bersama dengan saya. Ketika itu pencurinya masuk lewat pintu di Jalan Mangga. Kemudian anak saya sedang ada di ruang tamu, istri saya sedang ada di dapur, dan apa yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk menghancurkan pintu ini. Jadi ini pintu yang sekarang sudah di reinforce, yang sudah diperkuat. Dulunya dia tidak seperti ini, dan sangat mudah untuk pencuri itu masuk ke dalam rumah ini. Sayangnya saat itu kemudian kami semua sedang ada di ruang makan untuk makan. Sorry, saya nggak bisa buka ini. Oh, ini dia rupanya kuncinya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Anda bisa lihat perbedaannya ya. Ada bagian yang ditambahkan di pintu yang lama, dan sekarang dia menjadi satu kesatuan dengan pintu yang baru. Dan yang baru ini lebih kuat dari yang lama. Mari kita kembali ke gereja. Kenapa saya kemudian sampaikan ini adalah karena seringkali kita berusaha untuk menjadi orang lain. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang sepertinya luar biasa. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, itu adalah sesuatu yang baik, ya? Sesuatu yang luar biasa bahkan. Sayangnya kemudian ada iblis, ada pembinasa yang berusaha menghancurkan, yang berusaha merusak, yang berusaha masuk, seperti apa yang Yesus katakan bahwa iblis
Pencuri datang untuk merusak, membinasakan. Dan itu yang dia lakukan. Dia berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Dia berusaha untuk merusak hidup kita. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Allah memberikan kehidupan yang baru. Allah memberikan kita pemulihan. Bukan berarti kemudian saudara menjadi orang yang lain. It's your old self, itu Anda yang lama, tetapi kemudian ada yang baru ditambahkan, ada yang baru diperkuat di dalam diri Anda. Dan ini yang kemudian saya katakan, diri kita yang baru adalah bagian dari diri kita yang lama, tetapi dipulihkan dan diperkuat oleh Tuhan. Mari kita kembali ke mimbar dan kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah bisa lihat saya tinggal di mana. Jadi kira-kira ada hal yang baru yang kemudian Tuhan Allah berikan kepada diri kita yang lama. This is what Christianity about. Allah tidak sedang melakukan sesuatu yang kemudian melenyapkan sama sekali apa yang pernah kita kenal, tetapi Ia memulihkan, Ia memperbarui. Dengan pemahaman ini, kita melihat kesempatan ini untuk diri kita dipulihkan, diri kita diperbaiki, diri kita dibuat lebih kuat lagi dari diri kita yang lama. Manusia pada dasarnya adalah diciptakan dalam keadaan yang baik, keadaan yang utuh, keadaan yang penuh, keadaan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-7, yang sering juga dikutip oleh Bapak Gembala tentang a little lower than God. Kita diciptakan dengan begitu mulia, tetapi sayangnya kemudian ada oknum penipu, ada sang pencuri, ada iblis pembinasa yang dengan segala kelicikannya dia merusak itu semua, sehingga kita kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Kejadian 3 ayat 1 sampai 19, Yohanes 10 ayat 10a dan Roma 3 ayat 23 seharusnya bisa menjadi referensi pengingat kepada kita bahwa kita yang seharusnya hidup dalam kondisi yang baik dihancurkan oleh iblis. Nah, kemudian kita belajar bahwa ini bukan akhir dari ceritanya. Kita melihat bahwa Allah adalah tempat di mana kita bisa kemudian datang dan mengawali sesuatu yang baru. Kita tidak mau masuk ke dalam musim yang baru, kita masuk ke dalam 2025 dengan manusia yang lama. Tahukah kita bahwa ada hal-hal baru yang Allah ingin Anda ketahui saat Anda datang kepada Dia untuk mengawali sesuatu yang baru di ibadah perdana 2025. Anda datang ke tempat yang tepat, di mana Ia, Allah yang memulihkan, Dia Allah yang memperbaiki, Dia Allah yang akan menguatkan Anda di sepanjang tahun ini. Ia memberikan undangan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebuah undangan ilahi. Kalau kemudian di masa lalu Anda diletihkan oleh perjuangan melawan dosa dan beban berat ritual agamawi, bahwa Anda datang ke gereja hanya karena saya Kristen saja. Anda berpikir bahwa aku tidak lagi tertarik dengan ritual agamawi ini. Anda datang kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal ketika Ia mengundang semua orang yang mendengar kepadanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan bagimu. I will give you rest. I will give you peace. I will give you shalom. Karena itu yang dia rindukan. Bapak Ibu Saudara, kita yang lama ini perlu sesuatu yang baru. Kita tidak melihat 2025 sebagai tahun yang menakutkan, tetapi tahun kesempatan di mana pemulihan akan terjadi. Ayat ini sering dikutip dan bahkan nanti juga akan dibacakan oleh gembala ketika memimpin kita di dalam perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, saya ingin Anda membacanya karena mungkin seringkali Anda mendengarnya ketika Anda sedang menutup mata. Di ayat yang ke-25 dari 1 Korintus 11 dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Darah Yesus sendiri. Ia bukan memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal yang ia berikan kepada kita di awal musim yang baru untuk kemudian kita dipulihkan. Yesus adalah jawabannya. Dia membawa kabar baik bagi kita. Ia setia, ia bangkit dari maut, ia yang berkuasa atas segalanya. Dan ia mengasihi kita dan melepaskan kita. Maukah Anda di tahun yang baru menjawab undangan Allah?